English Channel. Ini adalah part 2 lanjutan dari video tadi yang pertama ya. Kalau tadi kita sudah membahas everything about simple past tense. Sekarang kita akan membahas tesis kita yang kedua. Sebelum kita bandingkan, kita akan membahasnya ya satu persatu. Kalau yang video pertama tadi kita sudah membahas tentang simple past tense, maka video kedua ini membahas tentang present perfect. Nah, setelah kalian tahu masing-masing jenisnya, penggunaan functionnya, formnya, keterangan waktunya, formulanya dan sebagainya, nanti di video ketiga akan kita bandingkan penggunaan simple past sama present perfect itu. Okay, so are you ready? Let's check it out. So untuk video kedua kita akan membahas tentang present perfect. Apa sih itu present perfect? Dulu kalau SMP simple past sudah sering ya, simple past, present, future itu sudah sangat familiar sama kalian. Nah, kalau yang present perfect, I guess it is for the very first time you hear about this tense. Kalau yang suka belajar pasti sudah tahu. Semua suka belajar ya? Alhamdulillah. Oke, nah kita akan coba untuk breakdown satu persatu. So, present perfect. Oke guys. Present perfect tense. Nah, apa sih? The present perfect tense states an action that began in the past but it's still happening. Jadi, kalau present perfect itu adalah sebuah tenses yang digunakan untuk menyatakan sebuah peristiwa yang berawal di waktu lampau tapi kemungkinan di waktu ini dan waktu seterusnya itu kemungkinan masih bisa terjadi. Nah, dalam present perfect tense itu ada the helping verb, jadi ada kata kerja bantu. Kata kerja bantunya itu apa? Has or have. Jadi dia harus dibantu dulu menggunakan kata kerja bantu. Kata kerja bantu yang digunakan dalam present perfect itu adalah has dan have yang ditambahkan before the past participle. Jadi has, have itu ditambahkan sebelum kata kerja past tense-nya, sebelum kata kerja past participle. Past participle itu beberapa verb 3. Kalau past verb itu verb 2, kalau past participle itu adalah verb 3. Contoh ya. Derek has practiced the cello a lot. Derek telah berlatih selonya banyak. Dia telah banyak berlatih selo. Nah, what is the past participle? Mana yang kata kerja past participle? Mana? Correct. Practiced. Betul. Itu adalah kata kerja past participle. Menggunakan bentuk verb 3. Kemudian, which word is the helping verb? Mana yang merupakan kata kerja pembantu? Kata kerja bantu past present perfect tadi sudah disebutkan di awal. Very good. Has. Kenapa has? Karena subjeknya adalah Derek. Derek, ya. Karena Derek adalah laki-laki, so dia pakainya yang has. Kata kerja Derek adalah he. He using has. While have digunakan oleh subjek they. Nanti ada dua. Nah, what makes this sentence in present perfect tense? Apa yang membuat kalimat ini itu dalam bentuk present perfect tense? Ya karena dimulai di lampau. Di mana pembuktiannya dimulai di lampau? Karena menggunakan kata kerja bentuk ketiga, practice. But it's still happening right now. Kenapa? Karena indikasinya masih terjadi sekarang. Derek telah banyak berlatih bermain cello. Berlatihnya dimulai kapan? Dimulai waktu lampau. Taunya dari mana? Karena dia menggunakan practice. Ketiga, past participle. Nah, apakah sekarang Derek sudah tidak berlatih lagi? Masih. Nah, itu adalah tidak.
dimulai di waktu lampau. Nah, panah yang ini menunjukkan bahwa kemungkinan future itu masih terjadi. Atau bisa juga sebuah peristiwa yang dimulai tapi belum selesai di waktu lampau dan kemungkinan akan terselesaikan di masa depan. Ini adalah penggunaan present perfect. Indicatorsnya, ciri-cirinya apa sih Miss? Kalau kalimat itu adalah kalimat present perfect tadi ya, harus selalu ada kata batu has atau have. Kemudian diikuti oleh past participle. Past participle itu adalah kata kerja bentuk verb 3. Selain itu apalagi ada tanda-tandanya ya. Kalau simple past itu tandanya keterangan waktunya yesterday, last week. Sudah saya jelaskan di video pertama. Nah sekarang kalau kalian menemukan kata-kata ini before, ever, never, so far, already, yet, just, recently, for, since, oh ini bisa diindikasikan bahwa kalimat ini adalah jenisnya present perfect. Ingat ya Mas Mbak, kamu bisa klik pause lalu kalian bisa catat. Oke? Ingat ya, ini adalah indikatorsnya. And then, sekarang kita mulai kalimat afirmatifnya, kalimat positifnya ya. Rumusnya bagaimana? Selalu ini tuh subjek ya, orang ya. Subjek diikuti have atau has, diikuti oleh verb 3. Kalimat afirmatif, kalimat positif ya. Contohnya I, you, be, she. I, you, they, we, are you menggunakan have, she menggunakan has. Baca sendiri ya. I subjek, have itu kata bantunya, kemudian help itu verb 3, go juga verb 3. Berapa ada help, ada verb go, nanti dijelaskan di belakang. Sekarang kalau yang negatifnya, bentuk kalimat negatifnya adalah rumusnya menggunakan subjek. Ingat selalu menggunakan kata bantu has dan have, kemudian diikuti oleh not, kemudian diikuti oleh verb 3. Tadam! Sudah ditambahin not kan untuk negatifnya, gampang sekali. Berikutnya untuk interrogatifnya atau kalimat tanyanya. Nah ini sama saja. Nah, verb 3. Have, diikuti subjek, diikuti verb 3. Miss, kalau tidak ada verbnya, lalu berubah dikasih apa? Dikasih juga ada. Okay, so let's talk about the form of the present perfect tense first. Okay, jadi kita bicara dulu satu. Nah, kita ulang lagi supaya lebih paham. Jadi the present perfect tense itu dibentuk oleh dua hal. Yang pertama, kata bantu tadi has, have, betul kan? Yang kedua adalah past participle, kata kerja bentuk ketiga. Ingat, subject, has, have, kemudian verb 3. Example-nya, she has worked in that office for 6 years. Ada kata indikatornya apa? For. Kemudian ada kata bantunya has, kemudian diikuti oleh bentuk verb 3. Auxiliary, past participle. Oke, paham ya? Nah, ini contoh-contoh lainnya. Kenapa kok item? Item itu bentuk irregularnya ya kan, tadi ada yang reguler. Kalau reguler itu tinggal ditambahkan ed belakangnya kan, atau ed atau d. Kalau yang irregular itu berubah bentuk menjadi it, ate, eaten. See, saw, seen. Gitu ya. Nah ini yang bentuk reguler. Kita di pause lalu bisa kalian catat. Atau nanti saya kasih. Oke, next. Nah, kadang-kala orang suka sekali menyingkat. Jadi I have itu disingkat jadi I, you have itu menjadi you, we have itu menjadi with, dan he has itu menjadi his dan sebagainya. Ini contractions, pendekatan. I have lived in Florida, I live in Florida. Okay, next. Nah, kalau kita bicara tentang present perfect itu ada dua alasan utama kenapa kita menggunakan present perfect tense. Jadi kita akan mulai bahas ya. Oke, alasan yang pertama. Are you ready? Reason number 1. Use
present perfect tense to talk about a completed past action unspecified time in the past. Jadi kita menggunakan present perfect untuk berbicara tentang sebuah kejadian yang sudah terselesaikan di waktu lampau, tapi waktunya itu unspecified, tidak tahu, kita tidak tahu di waktu lampau. Contoh, perhaps we don't remember when the action happened. Mungkin kita nggak ingat kapan kejadian itu terjadi, atau mungkin kita juga tidak tahu kapan kejadian itu terjadi. Jadi tidak ingat dan tidak tahu terjadi di waktu lampau, tapi waktunya nggak terspesifikasi. Or we just don't care when the action, atau kita nggak peduli kapan itu kejadian. Oke, ini I already eaten breakfast. Artinya apa? Saya sudah makan breakfast kok. Sudah terjadi. Tapi kapan saya lupa? Atau saya nggak peduli? Atau saya nggak tahu? She's seen the movie before. Dia udah lihat filmnya. Udah lihat, tapi kapan? Saya nggak tahu. Saya lupa. Nah, have you ever? Short answer is yes, I have. And have as. Kalau bertanya have you ever. Ini penggunaan ever and ever ya. Kamu bisa klik pause lalu mencatatnya. Already and yes. Already means that something happened earlier than we expected. Jadi kalau already itu berarti sesuatu yang terjadi lebih awal dari yang kita perkirakan. Kalau yet itu something that we expected to happen or hasn't happened. Jadi yet itu sesuatu yang kita perkirakan telah terjadi atau belum terjadi. We have already had our breakfast. We have not arrived yet. We usually use yet in questions. Have you got your mother's present yet? Sudahkah kamu memberikan kado? Kalau already, I already eaten breakfast. We already did that. Talk did happen before now. Kalau yet itu something has happened before now. Oke, ini contohnya. Nah, alasan yang kedua, kalau tadi itu yang pertama menceritakan sebuah kejadian yang terjadi telah selesai di waktu lampau, tapi waktunya tidak terspesifikasi. Kalau alasan kedua, kalau kamu menggunakan kata for dan since untuk berbicara tentang sesuatu yang terjadinya dimulai di waktu lampau, tapi sekarang masih terjadi. Contoh, I've studied at this school since last June. Saya sekolah di sini sejak Juni lalu. Sekarang pun saya masih, kemungkinan tahun depan saya juga masih sekolah. She lived in West Palm Beach for 2 months. Dia tinggal di West Palm Beach selama 2 bulan. Selama 2 bulan kemarin dia tinggal, sekarang dia masih tinggal, kemungkinan masa depan juga masih tinggal. Nah, since point in time. Nah, silahkan dibaca. Nah, oke. Kalau for itu length of time. Kalau since itu point in time. Jadi itu jelas tertunjuk waktunya. Kalau for itu panjang waktunya. For 9 months, for long time ago, dan sebagainya. Contoh. Oke, coba ya. Nah ini diisi pakai since or for. They have been married. Kalau a few years berarti kan long time. Oke guys. I think that's all. So selamat mencoba ya. Saya akan sangat terbuka untuk setiap pertanyaan yang kalian bisa tanyakan ke saya. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe channel saya. Thank you very much. Hope to see you soon. I'm open for any questions and comments. Silakan ya. Okay, stay healthy